di pengganti dolar. Kunci agar selamat adalah siapa saja yang kembali menakar mata uangnya dengan emas, itulah yang selamat. Itulah kenapa Rusia di awal perang dengan Ukraina langsung mengikat rubelnya dengan emas dan mata uangnya langsung stabil. Tiongkok juga berusaha mengambil peran strategis. Per hari ini, Yuan menguasai 48,4% penggunaan mata uang yang digunakan dalam transaksi global. Sementara di bawahnya hanya menguasai 46,7%. Salah satu yang membuat Yuan kuat adalah cadangan emas yang dimiliki Tiongkok yang jumlahnya meningkat signifikan. Selain volume perdagangan yang sudah menjadi nomor 1 dunia, mata uang lain seperti Bitcoin dan sejenis kripto tentu berusaha menarik perhatian dan terus memoles diri menjadi calon pengganti dolar. Tapi coba tanyakan, apakah itu diikat dengan emas? Ya, lebih baik ditinggalkan. Apatah lagi, uang-uang elektronik itu tidak kita pegang fisiknya. Siapa yang tahu begitu diapakan sama pengelolanya. Kesimpulannya, dedolarisasi ini pasti terjadi sebagai bukti kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Sebagai kaum yang beriman, fenomena ini akan menambah keimanan bahwa apa yang disabdakan Nabi bukanlah dari lisannya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran surat An-Najm ayat. Selanjutnya, prinsip siapa yang tidak mengikut sabda Nabi SAW pasti dihancurkan, dan siapa yang mengikutinya pasti akan selamat. Kalau Anda sendiri bagaimana menghadapi dedolarisasi ini? Sudah siap atau bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, sahabatmu. Saya sarankan jika mau nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan. Karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga ayat 11. Tingkat agak ke bawah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Saya sarankan jika mau nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan. Karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga ayat ke-14, paling kanan agak ke bawah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu, kalaupun pecah, masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobek ya kertas kok. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan, itu memang nilainya diturun. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bunda Erli atas bantuannya. Masya Allah, barakallah. Teman-teman, sebelumnya saya sebagai panitia mohon maaf ya kalau ada yang belum tepat ya. Insya Allah kita semuanya insan magnet rizki selalu mengatakan, wow keren. Alhamdulillah. Malam ini malam yang cerah ya teman-teman ya di sana. Saya pengen tahu dulu nih dari mana ya teman-teman nih semuanya. Saya pengen tahu. Assalamualaikum. Sudah ada sekitar 21 juta Bunda. Masya Allah ya. Kita ini yang diomongin dinar, tapi sebetulnya itu semuanya berdasarkan Al-Quran ya. Dan kata Allah dalam suatu majelis taklim, kalau kita melakukan membahas mengenai Al-Quran itu malaikat tuh duduk diam ya, duduk diam, hadir duduk diam bersama bunda-bunda semuanya. Masya Allah, tabarakallah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dahsyat. Nah, keren.
malam ini kita akan ditemani oleh dua orang bunda yang luar biasa. Perkenalkan, saya Khairiah Idris ya. Saya adalah mantan auditor ya, auditor selama 16 tahun di pemerintahan, kemudian 1 tahun saya di Pertamina ya. Passion saya adalah mengenai bagaimana pembangunan SDM di Indonesia gitu ya. Alhamdulillah saya 16 tahun, 17 tahun ya saya bekerja sebagai konsultan perusahaan, konsultan proyek, konsultan apapun lah ya. Palu gada apa lu mau gue ada gitu. Nah, terus alhamdulillah saya bertemu dengan Magnet Rizky. Jadi di sini saya bahagia sekali ya. Apalagi malam ini saya ditemani oleh bunda-bunda hebat nih ya. Ada Bunda Erli, ada Bunda Karti, Masya Allah. Kita belajar banyak ya Bu. Coba tulis di chat, siapa yang malam ini pengen belajar banyak kepada Bunda Karti dan Bunda Erli. Coba dicat ya teman-teman. Mana nih? Belum ada. Saya Alhamdulillah Bunda Ermawati dari Palembang. Keren-keren. Mau Bun? Mau belajar banyak? Iya. Karena Bunda, ini semua orang tuh sedang bergerak ke dinar Bunda. Semua orang sedang bergerak di dinar. Kemarin saya bertemu dengan Goldfather, ya Bapak Ibu tahu ya, teman-teman tahu ya Goldfather itu tiap bulan katanya banyak perusahaan Amerika yang datang ke Indonesia nyari emas Bunda. Masya Allah ya, Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan dinar, sudah emasnya mulia, kita berjamaah pula. Dahsyat ya, jadi insya Allah ya, insya Allah ini adalah sudah insya Allah adalah takdir terbaik ya. Malam ini adalah malam yang terbaik ya. Saya mau membacakan CV Dr. Hajah Erli MPH. Waduh, ini beruntung nih Bunda, kita bertemu Dr. Erli malam ini. Kalau ketemunya di rumah sakit, wah, beliau sedang banyak pasien ya, sedang banyak memuliakan, merawat. Alhamdulillah. Jadi ini adalah waktu yang mahal ya. Nah, saya sedikit bercerita tentang Dr. Erli ya. Beliau adalah dokter Fakultas Kedokteran UGM ya. Kemudian S2 Magister Manajemen Rumah Sakit FKUGM Jogja ya. Kemudian beliau juga semangat belajar, selain sebagai dokter, beliau banyak belajar ya di Certified Hypnotherapist, kemudian NLP, Speak to Change. Wah, ini mohon ya kalau ada suara backsound, mohon maaf. Jadi intinya ini di organisasi juga beliau ketua PD Salimah ya. Dan Bunda Erli ini tinggalnya di Bima teman-teman. Kalau saya sekarang tinggalnya di Jakarta pinggiran, Jakarta Selatan ya, Bintaro ya. Nah kalau Bunda Erli tinggalnya di Bima. Keren ya. Alhamdulillah berkah Magniski kita banyak belajar, kita bertemu ya. Satu sama terhubung ya. Nah, materi pertama kita adalah Bunda Erli. Selanjutnya saya akan membacakan pemateri kedua. Pemateri kedua adalah Bunda Karti. Bunda Karti ini adalah bunda yang hebat juga ya, karena seorang ibu rumah tangga itu pasti hebat semua Bun ya. Nah, ini Bunda Karti ini adalah Supervisor Technical Division PT IKPP Perawang. Wah, pendidikannya Sekolah Menengah Teknologi Industri Jogja. Keren. Suaminya Raden Bambang Sulistyo. Anaknya ada 3. Ya, gitu. Tadi Bu Karti anaknya berapa ya? Bu Erli. Oke, sudah waktu semakin keren ya Bunda. Sudah menunjukkan mengarah ke arah jam 21. Rasanya sudah tidak sabar ya, kita pengen banyak belajar. Saya juga tidak perlu banyak berkata-kata karena saya akan menyerahkan mic ini kepada Bunda Erli. Bunda Erli sudah siap Bunda? Ininya? Ya, share screen dulu ya. Iya, dari saya atau dari Bunda? Coba dari Bunda saya keluar dulu. Oh, enggak usah keluar Bunda. Coba coba saya ini. Ini
Belum muncul materinya, Bunda? Baru CV-nya, Bun. Saya aja, Bun, yang share screen. Saya coba ya. Bun, sudah saya share screen? Bisa terlihat? Bisa Bunda. Oke, Ini baik. saya tiba-tiba tadi mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Biasa dahsyat. Alhamdulillah ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT di malam hari ini ya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama belajar dan melaksanakan sebuah kegiatan ya yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yakni seminar Emas dan Dinar yang diselenggarakan oleh wakil resmi Dinar Khairul Razikin. Yang pelaksanaan ini adalah yang kedua kali ya kami laksanakan bertiga dan alhamdulillah meskipun tadi ada beberapa mungkin tantangan yang wow keren, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya ya, menunaikan sunnah-sunnahnya, termasuk yang kami lakukan pada malam hari ini juga adalah dalam rangka syiar ya, salah satu sunnah takririyah, yakni bagaimana menciarkan tentang emas dan dinar ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di seminar Emas dan Dinar pada malam hari ini. Mungkin antara teman-teman ada dari SBMR ya, Sobat Syiar dan Bisnis Magnet Rezeki, dan juga ada dari teman-teman yang mungkin belum bergabung ya sebagai SBMR ataupun tapi punya keinginan untuk mengetahui bagaimana ilmu emas dan dinar ya. Sudah diperkenalkan, jadi kami mengisi, saya belum ini. Kami mengisi bertiga ya dengan Bunda Heria dan Bunda Karti. Saya mulai dari mengapa kita perlu untuk mengatur keuangan secara bijak ya.
Jadi teman-teman, berapapun jumlah penghasilan kita, ya, itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita bagaimana untuk mengatur keuangan. Ya, penghasilan yang besar sekalipun jika tidak dikelola dengan baik, jika tidak dikelola dengan bijak, itu juga akan menimbulkan persoalannya di dalam finansial ataupun keuangan kita. Nah, sehingga jadi bukan seberapa banyak atau seberapa besar penghasilan kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengatur keuangan secara bijak, ya. Oleh karena itu, untuk mengatur keuangan secara bijak, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membuat prioritas dalam mengelola keuangan. Ya. Ada prioritas yang mendesak, ada yang penting, ada yang kurang penting, begitu ya. Dan kemudian kita perlu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, antara keinginan dan kebutuhan ini biasanya beti ya katanya, beda-beda tipis gitu ya. Jadi di sini kita harus benar-benar tahu mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Kemudian untuk mengatur keuangan secara bijak, kita juga perlu memahami tentang aset. Ya. Kita perlu memahami tentang aset dan bahkan perlu memiliki aset. Ya. Jadi aset ini bukan beban. Ya. Jadi apa itu aset nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi yang kita utamakan segala sesuatu ya, yang kita utamakan itu adalah fungsi. Jadi bukan gengsinya. Ya. Nah, kemudian untuk pengeluaran ya, untuk pengeluaran kita juga perlu mengetahui komposisi pengeluaran kita itu untuk apa saja ya. Yang pertama adalah untuk zakat, infak dan sedekah. Itu alokasinya adalah 2,5% sampai dengan 10%. Ya. Kalau zakat sudah jelas ya 2,5%. Jadi ketika kita menganggarkan 2,5% berarti zakat. Nah, kalau kemudian mencapai 10% berarti itu bisa sampai ke sedekahnya. Ya. Sedekah. Kemudian selanjutnya komposisi pengeluaran kita berikutnya adalah untuk investasi atau tabungan. Nah, ini harus benar-benar harus disisihkan di awal ya. Harus disisihkan baik itu zakat, kemudian investasi atau tabungan itu minimal 10%. Minimal 10%. Setelah itu kemudian untuk biaya hidup. Biaya hidup itu kisarannya adalah 40-60%. Ya. Dan menunaikan kewajiban atau amanah, termasuk membayar ya sama artinya amanah, bahasa orang umumnya hutang gitu. Itu maksimal hanya 30%. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita besar pas gaji tapi gajinya minus gitu ya. Nah, dalam mengelola keuangan yang bijak ini, hal yang penting adalah bagaimana kita berusaha untuk menyisihkan setiap bulannya, bukan menyisakan. Jadi rutin dan disiplin minimal 10% dari penghasilan kita untuk menabung emas. Nah, ini ya. Kenapa emas? Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Jadi minimal 10%. Berapapun itu. Ada yang mengatakan tapi itu 10%-nya. 10% dari 1 juta. 100.000 ya. 100.000. Memangnya ada emas yang harga 100.000 ada gitu ya. Jadi apa namanya saat ini tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jadi kita kemudian perlu memahaminya antara tentang aset ya, tentang aset. Jadi adalah aset yang dimaksud aset adalah sesuatu yang dia produktif, ya. Bahkan bisa menghasilkan, atau yang nilainya itu terjaga gitu ya, semakin meningkat. Nah, contoh aset adalah properti yang disewakan, emas atau logam mulia. Sementara beban atau liability
adalah sesuatu yang beban itu justru membutuhkan dana gitu ya untuk perawatannya. Misalnya rumah tempat kita tinggal, itu kan butuh perawatan ya. Kemudian mobil yang kita naiki butuh bayar pajaknya, beli bensinnya, olinya ya. Seperti itu ya. Jadi dengan kita memahami aset dan liability, maka fokus kita adalah bagaimana dalam hal pengelolaan keuangan ini kepada aset. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki aset, ya, yakni properti gitu ya, atau paling tidak kita memiliki emas atau logam mulia. Nah ini ya, ini ada fokus orang kaya. Jadi saya rasa hampir sebagian besar orang pengen ya jadi orang kaya ya, pengen jadi orang kaya. Gitu. Jadi orang kaya itu ya, mereka adalah orang-orang yang disiplin dan rajin menabung logam mulia sebelum berbelanja. Jadi ternyata ada perbedaan antara orang kaya dengan orang yang tidak kaya gitu ya, atau orang yang belum kaya. Kalau orang yang kaya, mereka itu disiplin dan rajin menabung logam mulia sebelum mereka berbelanja. Kemudian orang kaya adalah orang yang fokus pada aset produktif ya. Dan ternyata ya Rasul ya Salam dan para sahabat itu adalah orang-orang kaya ya. Jadi kenapa kita harus menjadi orang kaya? Karena Rasul dan para sahabat itu adalah orang-orang kaya gitu. Jadi dasarnya kenapa kita ingin menjadi orang kaya? Belum lagi dengan menjadi orang kaya ya akan lebih banyak lagi ya sedekah, infak, kita bisa berwakaf ya, melaksanakan ibadah-ibadah ya yang itu memang membutuhkan dana. Misalnya tadi ya zakat itu kan butuh dana, kemudian itu butuh dana, umroh itu butuh dana. Bahkan kalau sudah menjadi orang kaya itu tidak hanya berangkat haji sendiri, tapi bisa menghajikan orang lain, tidak hanya sekedar umroh sendiri, bahkan orang lainnya. Allah. Nah, ternyata Rasul dan para sahabat itu adalah mereka orang-orang kaya. Ya. Dimana itu fokusnya tidak mencari uang. Orang kaya itu fokusnya tidak mencari uang, tapi mereka membangun kekayaan. Mereka membangun aset. Ya. Jadi orang kaya itu adalah orang-orang yang membangun aset. Ya. Nanti aset itu juga ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ya, kalau dalam bentuk properti, dalam bentuk emas, itu adalah aset yang terlihat. Ya. Tapi ada aset yang tidak terlihat. Aset yang tidak terlihat dalam bentuk ilmu. Ya. Kita belajar. Ini kita sedang membangun aset. Ya, membangun aset leher ke atas ya. Nah, jadi orang-orang kaya tadi fokusnya mereka tidak mencari uang, tapi mereka membangun kekayaan. Membangun kekayaan ini adalah dengan cara membangun taman, ya, membangun taman, ya. Dan itu merupakan kunci dari rahasia magnet rezeki. Jadi membangun taman itu dengan cara apa, ya? Jadi taman, yang namanya taman itu kan membuat kita menjadi tenang ya. Kalau kita berada di taman gimana? Tenang, kita bisa menikmati ya pemandangannya, keindahannya gitu. Membangun taman itu berbeda dengan orang yang kemudian menjaring kupu-kupu ya, menjaring kupu-kupu. Nah, orang-orang yang fokusnya mencari uang, itu mereka tidak membangun kekayaan, tidak membangun taman, tapi mereka menjaring kupu-kupu. Ya. Ada satu kupu-kupu ditangkap, simpan dalam sangkar, 2, 3, 100, sampai 1000 gitu ya. Pada saat akan bermain dengan kupu-kupu, pasti akan ada kekhawatiran. Kalau kupu-kupunya lepas, nanti gimana? Gitu. Dibuka
pengen bermain dengan satu kupu-kupu, 1000-nya itu malah keluar gitu ya. Akhirnya membuat kekhawatiran. Tapi berbeda kalau kita membangun taman. Ketika kita membangun taman, kita mulai dari mencangkul ya, menggemburkan tanahnya, menyemai bibit, kemudian kita rawat gitu ya, dikasih pupuk, disiram, kemudian dibuatkan apa namanya tempat duduk gitu ya, ada pohon-pohonnya, sehingga kemudian membuat ketika tamannya sudah jadi ya otomatis maka kupu-kupu akan datang sendiri gitu ya. Jadi fokusnya tidak mencari uang tapi membangun taman. Nah, kekayaan terbesar gitu ya. Kekayaan terbesar itu adalah kekayaan hati ya. Nah, membangun taman ini adalah bagaimana membuat hati kita juga tenang ya. Karena pada saat hati kita tenang, rezeki juga akan datang kepada kita ya. Nah, jadi ini adalah kunci ya. Kalau kita belajar dalam makna rezeki itu kunci rahasia makna rezeki adalah dengan membangun taman sebagai konsep dasar di makna rezeki. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang kaya ya. Orang kaya yang mencontoh ya Rasul dan sahabat dan memiliki kekayaan hati ya. Jadi tidak hanya kekayaan secara materi tapi juga kaya hatinya. Nah, tadi ya orang-orang kaya itu mereka membangun aset ya. Mereka membangun aset, salah satu aset yang dimiliki oleh orang kaya itu adalah mereka menyimpan emas ya. Termasuk negara-negara kaya seperti tadi ya, video tentang dedolarisasi ya. Itu bagaimana mereka ya Tiongkok itu memiliki emas yang sekarang semakin meningkat gitu ya. Bahkan negara Amerika gitu juga ya, seperti yang disampaikan oleh Bunda Heriah tadi ya, bagaimana orang-orang perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri itu mereka datang ke Indonesia untuk membeli emas ya, mencari emas gitu. Kenapa emas gitu ya? Karena emas ini tidak kadaluarsa ya, emas ini tidak kadaluarsa. Mau emas dari zaman dulu ya sampai sekarang itu tidak ada kadaluarsanya. Kemudian tidak terkena inflasi, ya, tidak bisa dipalsukan, tidak mudah memalsukan emas, ya kan? Kita bawa ke toko emas gitu kan, pasti itu bisa dicek gitu ya. Kemudian emas juga untung, disimpan saja emas itu sudah untung. Apalagi kemudian kalau didagangkan, ya, itu lebih untung lagi. Ya. Nah, pernahkah ada yang bertanya, kenapa harga satu kambing di zaman Nabi ya, 1 dinar dan sekarang harga kambing gitu ya di zaman sekarang itu masih 1 dinar. Ya. Dinar itu kan terbuat dari apa? Dari emas ya. Dinar itu terbuat dari emas dan itu sudah 1.400 lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Jadi nilainya sama. 1 dinar di zaman Nabi bisa untuk membeli kambing. Sekarang 1 dinar masih bisa untuk membeli kambing. Masih ada lebihnya ya. Jadi kadar inflasi emas itu 0%. Ini sudah jadi Masya Allah ya bagaimana nubuah Nabi ya, bagaimana apa ya yang disampaikan oleh Nabi itu terbukti pada saat ini ya. Sehingga beruntunglah ya bagi mereka yang kemudian berusaha untuk mengamalkan dan menunaikan sunnah-sunnah beliau. Nah, sahabat-sahabat semuanya ya. Jadi tentunya kita semua ya pasti punya impian ya. Kita semuanya pasti punya impian. Kita semua punya kebutuhan. Kita semua ini punya keinginan di masa depan yang itu menjadi impian-impian kita. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan impian-impian kita, ternyata hanya ada 2 pilihan instrumen. Pilihan yang pertama adalah pilihan menabung. Ya, menabung bisa dengan menabung uang atau menabung emas.
Dan yang kedua adalah membeli secara kredit atau utangan, ya. Bahasa magnet rezekinya ngamanah gitu ya. Nah, dulu gitu ya, saya pun sebelum belajar ya, sebelum mengenal ilmu magnet rezeki, kemudian sebelum memahami ilmu tentang emas dan dinar ini, lebih memilih membeli secara kredit gitu ya. Tapi setelah kemudian memahami ilmunya, maka yang pilihannya adalah menabung. Nah, tinggal menabungnya, menabung uang atau menabung emas. Ya. Adakah pilihan yang lainnya? Ada, yakni properti. Ya, jadi dengan properti yang tepat, maka nilai investasi kita akan berlipat tinggi. Namun tantangannya untuk properti, jadi nilainya kan besar ya, sehingga tidak mudah gitu untuk dijual pada saat kita membutuhkannya. Ya, jadi menjual rumah, menjual tanah itu kan sangat-sangat tidak mudah ya. Dan banyak yang tidak menyadari bahwa ya ternyata properti itu kena pajak berkali-kali. Kemudian pilihan yang lain ada ya, yakni saham. Namun ternyata selama kurun waktu 10 tahun emas lebih baik daripada IHSG gabungan ya, daripada saham. Ternyata rank kenaikan saham itu hanya 2-3% ya. Nah, sementara emas itu berkali-kali lipat ya. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita tadi ya pilihan menabung itu ada dua, menabung uang dan menabung emas ya. Menabung uang biasanya kita lakukan di bank ya. Nah, ini perbandingannya antara menabung uang di bank dengan menabung atau menyimpan emas. Kalau menabung di bank ternyata terdampak inflasi dan dana juga tidak mudah berkembang ya. Kalaupun ada bunganya rendah. Kalaupun ada bagi hasilnya, ya bagi hasilnya tidak tinggi gitu ya. Kemudian menabung di bank ini juga dikenakan pajak setiap bulan ya. Jadi kalau kita lihat buku tabungan kita itu pasti ada pajaknya. Kemudian ada biaya administrasinya. Kemudian ada limitasi dan aturan bank. Dan ketika ada gangguan sistem ya, uang tidak bisa ditarik. Jadi di sini juga ada potensi hilang ya. Kemarin beberapa hari yang lalu ya, Masya Allah, BSI ya, hampir sekitar 4 hari ya, mengalami gangguan sistem sehingga tidak bisa melakukan transaksi ya. Juga menimbulkan kegaduhan atau ketidaknyamanan ya, dan tidak bisa aktivitas ekonomi menjadi tidak lancar pada saat itu. Nah, kemudian kalau menyimpan emas bagaimana? Kalau kita menyimpan emas, jadi emas ini ternyata dia anti inflasi dan nilainya emas itu turun. Ya. Setiap tahun tidak pernah ada cerita harga emas itu turun. Pasti naik, gitu ya. Cenderung naik ya. Apalagi kalau itu jangka panjang. Kemudian menyimpan emas itu anti riba. Ya. Jadi halal. Kemudian tidak kena pajak setiap bulan, ya. Bahkan sekarang, kalau dulu-dulu membeli emas batangan itu kena pajak, sekarang bebas pajak, ya, aturan yang terbaru. Kemudian menyimpan emas juga tanpa biaya penyimpanan kalau kita simpan sendiri, ya. Kecuali kalau kita mau nyimpannya di Pegadaian, gitu ya, atau mungkin kita nyimpannya di bank, itu ada ya. Tapi sebetulnya nenek moyang kita itu sudah memberikan contoh kepada kita untuk menyimpan emas itu disimpan sendiri. Kita yang paling tahu, yang paling aman, gitu ya, di rumah kita tuh di mananya. Kemudian menyimpan emas juga kita sebagai pengelolanya. Nah, menyimpan emas itu juga mudah dicairkan. Jadi sangat liquid ini ya. Mau ukurannya itu juga bermacam-macam, dari yang kecil ya, dari yang mini gitu ya, sampai yang 1 kilogram itu kan ada gitu, kalau kita mau nyimpan gitu ya.
Masya Allah. Nah, ini pun mudah untuk dipecah-pecah gitu ya. Jadi kalau kita punya emas, kita mau langsung jual, itu mudah. Banyak orang yang bersedia untuk membeli. Ya. Tadi beda kalau dengan tanah gitu. Gimana cara mecahnya? Ya. Oke. Nah, tadi kita jadi sepakat mau nabung yang mana? Kalau saya nabungnya sekarang nabung emas, ya. Nabungnya nabung emas. Nah, setelah kita kemudian punya pemahaman ya, ternyata untuk memenuhi kebutuhan dan impian-impian kita, caranya adalah dengan menabung, dan menabung yang terbaik adalah dengan menabung emas. Ada hal yang perlu kita waspadai, ya, yang akan menjadi tantangan bagi kita dalam menabung ini. Apa itu? Itu adalah racun godaan impiannya. Jadi ini hati-hati terhadap tanda kutip ya, racun godaan impian. Apa itu? Itu dalam bentuk kredit. Kredit bunga rendah, godaan belanja yang tidak perlu, diskon hypno selling. Ketika kita melihat hemat hingga 5,2 juta gitu ya. Nah, kita hematnya besar gitu ya. Dengan asuransi free 1 tahunan ya untuk nyicil mobil. Kemudian ada bunga spesial buat kamu yang spesial dari KPR BCA. Jadi ini adalah kalimat-kalimat hypno selling ya, yang memang dibuat untuk menggoda banyak orang gitu ya, menggoda impian-impian kita. Yang akhirnya kemudian membuat kita jadi ngamanah gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mulai sekarang juga bisa untuk menghadapi hati-hati terhadap godaan-godaan impian tadi ya, yang memang sih kita langsung dapat barangnya, tapi sesungguhnya uang kita yang keluar itu juga besar gitu. Padahal kalau kita mau bersabar gitu ya, maka kita tidak hanya mendapatkan barang itu, tapi kita juga masih punya tabungan gitu ya, ataupun masih bisa membeli kebutuhan ataupun impian-impian yang lain. Karena kan kalau barang cicilan itu kan biasanya besar ya, bisa hampir separuhnya gitu keuntungannya itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke, tadi kita sudah sering bicara tentang inflasi ya. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Ya. Jadi setiap tahun itu ada inflasi, ada kenaikan harga barang dan jasa. Ya. Inflasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti terjadinya perang, ya, seperti perang Ukraina kemarin. Ya. Jadi setiap kali ada perang pasti akan memacu terjadinya inflasi. Penyebab lain dari inflasi adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak. Kemudian masyarakat lebih banyak yang konsumtif, sedangkan suplai yang terbatas itu juga bisa mempengaruhi terjadinya inflasi. Nah, ternyata statistik Bank Indonesia ya mencatat bahwa setiap tahun ya per tahun itu terjadi inflasi sebesar 5 sampai dengan 8%. Yang artinya harga barang dan jasa naik sebesar 5 sampai 8% per tahun. Ini cukup besar. Sementara tadi kenaikan saham hanya 2 sampai 3%. Ya. Kenaikan inflasi 5 sampai 8%. Sehingga saham pun ya tidak bisa mengejar dari inflasi yang terjadi, ya. Keuntungan saham itu tidak bisa ya mengejar kenaikan inflasi. Artinya ya dengan inflasi 5 sampai 8% per tahun, artinya ya agar kita bisa tetap dapat membeli barang atau impian yang diinginkan, maka sesungguhnya kenaikan tabungan kita itu harus di atas inflasi. Nah, tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nabung uang di bank atau nabung emas?
Lagi kalau nabung di rumahnya, kalau nabung di rumah tidak ada tambahannya sama sekali ya. Nabung uang di bank, di bank ya, ataukah dengan emas. Nah, kita lihat. Ternyata pertumbuhan bunga tabungan di bank ya itu hanya sekitar 0,1% sampai dengan 1% per tahun. Ya, itu bunga di bank ya. Nah, belum lagi bunganya itu termasuk riba ya. Dan ini pun belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Dan saat ini kebijakan bunga bank untuk tabungan 0 sampai dengan 1 juta bunganya 0%. Jadi tidak mendapatkan bunga ataupun tidak mendapatkan bagi hasil sama sekali. Yang ada adalah kena potongan biaya admin. Jadi kalau tidak ada penambahan uang kita, nanti itu akan habis uangnya. Kena potongan biaya administrasi. Kemudian tabungan 1 juta sampai dengan 50 juta, bunganya 0,9% per tahun. Tabungan 50 juta sampai dengan kurang dari 500 juta, bunganya 1,05% per tahun. Tabungan 500 juta sampai dengan kurang dari 1 miliar, bunganya 1,3% per tahun. Jadi kalau kita punya uang 500 juta, ya bunganya itu tidak sampai 1 juta. Kemudian tabungan lebih dari sama dengan 1 miliar, bunganya 2% per tahun. Apa artinya? Artinya menabung uang di bank, kenaikannya itu di bawah inflasi. Yang lebih di atas 1 miliar pun hanya 2%. Sementara tadi inflasi berapa persen? 5 sampai 8%. Sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15 sampai 40% per tahun. Jadi Masya Allah, pertumbuhan emas murni itu 15 sampai 40% per tahun. Jadi walaupun berubah-ubah, tiap tahun harga emas itu cenderung naik ya. Hal inilah yang kemudian membuat emas menjadi alat investasi lindung nilai yang banyak digemari oleh masyarakat yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita ya, oleh orang-orang tua kita. Nah, kalaulah tadi inflasi 5-8% per tahun, sementara kenaikan emas itu rata-ratanya 15-40% per tahun, berarti emaslah yang melebihi dari rata-rata inflasi. Ya. Jadi kenaikan emas itu lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian-impian kita. Ya. Nah sekarang ya telur vs emas ya. Di hadapan emas, ternyata semua barang itu cenderung harganya turun. Selama ini, gitu ya, selama ini kita tahunya semua harga barang setiap tahun tuh pasti naik, kayak setiap tahun harganya pasti naik ya. Misalnya ya, telur ya. Di bulan Desember 2017, harga telur itu 21.000 per kilogram. Di bulan Desember tahun 2021 itu berapa tahun? 17, 18, 19, 20, 21, 4 tahun. Harga telur naik jadi 25.000 per kilogram. Di bulan Desember 2017, harga buyback, harga jual kembali emas Antam 555.000. Di bulan Desember 2021, harga buyback emas Antam 827.000. Nah, kalau dihitung menggunakan emas, ya, jadi kalau kita pegang 1 gram emas di tahun 2017, maka kita bisa dapat 26 kg telur. Ini kalau pakai emas ya. Namun, di tahun 2021, 1 gram emas malah bisa dapat 33 kg telur. Jadi di tahun 2021, lebih banyak 7 kg telur. Tadi kan 26 di tahun 2017 ya.
1 gram emas. Di tahun 2021 masih sama 1 gram emas, tapi lebih banyak dapat telurnya. Dapat tambahan 7 kg, sehingga menjadi 33 kg telur. Jadi harga telur malah turun kalau pakai ukuran emas. Padahal tadi cuma beda 4 tahun. Ya. Nah, ini kan keren banget ya, keren gitu. Nah begitu juga, ini tidak hanya berlaku untuk telur, tapi juga barang-barang lain hitungannya juga sama seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat biaya ONH untuk naik haji ya. Di tahun 2005 besaran ONH itu 23.500.000 rupiah. Di mana rata-rata harga emas per gram pada saat itu di tahun 2005 adalah 135.000 rupiah. Sehingga untuk ONH kalau dikonversi dalam bentuk emas itu butuh 174 gram emas. Di tahun 2006 ONH naik menjadi 26.500.000. Emas juga naik menjadi 175.000. Dan di tahun 2006 konversi emas yang dibutuhkan turun hanya 151 gram. Di tahun 2007, besaran ONH 27 juta. Harga emas naik 195.000. Nah, di tahun 2007 ini dibutuhkan hanya 138 gram emas. Di tahun 2008, ONH naik 32 juta. Harga emas naik menjadi 270.000. Konversi emasnya 119 gram. Di tahun 2009, ONH menjadi 30 juta. Harga emas 275.000. Sehingga di tahun 2009 dibutuhkan 109 gram emas. Di tahun 2010 besaran ONH 31 juta. Harga rata-rata emas per gram naik luar biasa 350.000. Konversi emas yang dibutuhkan hanya 89 gram emas untuk naik haji kalau menggunakan emas. Di tahun 2011, ONH naik menjadi 33 juta, harga emas rata-rata 490.000. Dan konversi emasnya untuk membayar ONH kalau menggunakan emas, gitu ya. Kalau kita punya emas, cukup 67 gram emas. Begitu juga di tahun 2012. Ya, kenaikannya 1 juta, untuk ONH-nya menjadi 34 juta, namun harga emas menjadi 505.000. Nah, konversi emasnya juga butuh 67 gram emas. Jadi, ternyata dari tahun ke tahun, kalau pakai rupiah, ini ONH semakin naik. Namun, kalau menggunakan emas, justru jumlah gramnya semakin turun. Izin, saya minum dulu ya. Nah, teman-teman, ini kita lihat ya. Harga 1 kg emas di tahun 2005 itu bisa membeli mobil Innova ya, dengan tipe 2.0 AT ini ya. Di tahun 2020 senilai BMW X1 itu saya lihat sekitar 600-700-an juta ya. Nah, di tahun 1984 harga 1 kg emas itu masih 12 juta. Tahun 2020 sekitar 600-700 juta. Dan sekarang di tahun 2023 itu sudah hampir 1 M. Ya, sekitar 1 miliar ya. 1 kg emas. Nah, tidak menutup kemungkinan beberapa tahun yang akan datang bisa saja 1 kg emas bisa seharga Lamborghini. Boleh dicek ya di Google harga Lamborghini itu berapa. Saya cek sekitar 6 M ya. Insya Allah ya. Jadi harga emas semakin hari, semakin lama, semakin naik. Sementara nilai uang semakin lama, semakin turun. Sehingga tinggal memilih, kita memilih nabung yang mana ya.
Nah, sekarang kalau kita punya impian, kita butuh ya. Mobil itu sekarang tidak hanya menjadi impian, tidak hanya sekedar menjadi keinginan, tapi juga menjadi kebutuhan bagi keluarga-keluarga gitu ya. Yang punya anak 4 ya, yang anggota keluarganya sudah banyak dan sudah besar-besar kan tidak ya apa namanya? Kalau naik motor itu kan butuh beberapa motor gitu ya. Nah, jadi mobil bisa jadi ini juga menjadi kebutuhan keluarga gitu. Nah, kalau pakai rupiah, ini harga mobil akan naik. Ya, misalnya Toyota Fortuner ya. Di tahun 2010 harganya 397 juta. Di tahun 2020 harganya menjadi 554 juta. Jadi di sini kalau pakai rupiah terjadi kenaikan sebesar 39% atau selisihnya 157 juta. Di tahun 2010 harga emas itu 387.000 per gramnya. Di tahun 2020 itu mencapai 1 jutaan. Jadi harga Toyota Fortuner kalau menggunakan gram emas ya 2010 itu berarti butuh 1026 gram. Tetapi di tahun 2020 hanya butuh hampir setengahnya. Turun. Dan kalau menggunakan dinar, itu lebih sedikit lagi. Suaranya tak kedengaran, Bunda. Suara tak kedengaran? Oke. Ini sudah kedengaran kan? Ini sudah kedengaran, Bun? Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Jadi kalau harga Toyota Fortuner dalam dinar, ya di tahun 2010 itu 2 dinar. Di tahun 2020 hanya butuh 129 dinar. Jadi ternyata harga mobil dalam 10 tahun itu sesungguhnya tidak naik. Tidak kedengaran, Justru turun. Bunda. Suara enggak kedengaran. Coba saya pakai ini. Ada kedengaran? Jelas, Bu. Jelas. Ini jelaskah? Jelas, Jelaskah, Bu? Jelas. Oke. Terdengar jelas, Bunda. Terdengar jelas? Ya, alhamdulillah. Ternyata ya, harga mobil dalam 10 tahunnya tidak naik. Benar-benar nggak kedengaran, Bunda. Selalu pelan. Nggak kedengaran? Kalau yang lain bagaimana? Kedengaran. Alhamdulillah jelas. Jelas. Alhamdulillah, Bunda jelas. itu sinyalnya, Bu. Jelas, baik. Mungkin sinyal ya, Bun. Jadi ternyata harga mobil dalam 10 tahun itu tidak naik. Ya, bahkan turun sebesar 46% jika dihitung dengan emas atau dihitung dengan dinar. Tapi kalau pakai rupiah, memang dia naik 39%. Tapi kalau menggunakan emas turun 46%. Sekarang kita lihat lagi untuk biaya pendidikan atau biaya kuliah. Ya. Uang kuliah di UI jurusan teknik di tahun 2010 itu 25 juta. Di tahun 2020 itu 50 juta. Ada deviasi atau selisih sebesar 50 juta. Kalau menggunakan emas ya, harga emas di tahun 2010 kan 387.000. Di tahun 2020 hampir 1 jutaan ya. Sehingga uang kuliah dalam emas di tahun 2010 itu butuh 65 gram emas. Di tahun 2020 ya butuh 50 gram emas. Jadi ada penurunan sebesar 15 gram emas. Kalau menggunakan dinar ya di tahun 2010 butuh 15 dinar, di tahun 2020 butuh 12 dinar. Jadi terdapat selisih 4 dinar. Ya. Jadi sesungguhnya kalau menggunakan rupiah terjadi kenaikan 100% itu uang kuliah. Tapi kalau menggunakan emas atau menggunakan dinar terjadi penurunan sebesar 23%. Ya. Nah, berarti kita mau milih nabungnya untuk anak kuliah, mau nabung uang atau nabung emas atau malah dinar yang lebih berkah ya. Dinar. Jadi kesimpulannya, emas atau dinar adalah tabungan terbaik. Ya. Menabung emas, orang yang cerdas itu menabung emas.
Namun menabung dinar tentunya jauh-jauh lebih baik lagi ya. Lebih berkah. Lebih berkah. Iya, benar. Nah, sekarang hal yang paling penting dari emas ya, karena sepenuhnya emas itu syariah tadi ya. Dia tidak ada unsur ribawi ya. Barangnya dipegang sendiri, tidak terkena ribawi ya. Nah, ketika kita membeli emas, hindari emas digital ya. Jadi pilih yang fisik yang kita pegang sendiri emasnya itu ya. Kalau digital, termasuk uang digital pun itu seperti kita memegang angin. Emas pun kalau digital masih pegang angin. Gitu ya. Jadi pilih yang fisik, yang kita pegang sendiri, kalau kita butuh tinggal kita jual. Ya. Nah, untuk menyimpannya kita sendiri yang paling tahu di tempat yang paling aman. Akan lebih baik kalau misalnya kita punya berangkas kecil di rumah ya. Tapi kalaupun tidak, itu nenek moyang kita itu mereka menyimpan dengan baik kok ya. Jadi simpanlah di tempat yang mungkin orang tidak menyangka itu kita menyimpan emas seperti itu ya. Jadi kadang ada yang bertanya gimana cara nyimpannya ya. Padahal kalau teman-teman lihat TikTok yang yang dia pakai kalung-kalung besar gitu ya, kemudian tas-tas emas, itu enggak takut loh. Ya padahal itu dipamerkan ya. Kalau kita kan niatnya insya Allah untuk untuk mengamankan aset kita ya. Jadi insya Allah niatnya dan juga untuk melaksanakan sunnah. Jadi insya Allah niatnya juga lebih baik ya. Nah, teman-teman, jadi bagaimana kita kemudian mulai merencanakan untuk menyisihkan pendapatan kita untuk membeli masa depan dengan menabung emas. Jadi dengan kita menabung emas berarti kita sedang merencanakan membeli masa depan kita ya. Rencana. Jadi kita mulai sekarang perlu menyisihkan, bukan menyisakan. Karena yang namanya uang itu akan selalu habis ya. Biasanya tidak ada sisa kalau kita tidak menyisihkan di awal. Nah, menurut rencana keuangan harus disisihkan sebesar 20% ya. Minimal sekali ya, minimal sekali itu 10%. Idealnya 20%. Jadi misalnya kalau punya penghasilan 5 juta per bulan, plus gaji, ini seorang suami ya, plus gaji istrinya 3 juta, jadi totalnya 8 juta, maka keluarga ini harus menyisihkan emas senilai 1,6 juta per bulan agar masa depannya cerah. Jadi 8%, 20% dari 8 juta. Ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman silakan untuk menghitung berapa penghasilannya, 20%-nya dari penghasilan itu, itulah yang untuk disisihkan. Ya. Itulah untuk disisihkan. Jadi di awal. Jadi sudah dihitung ya. Silakan nanti untuk menghitung ya. Nah, sekarang kapan ya saat yang tepat kita? Tadi kan kita sudah tahu ya. Pilihan kita untuk memenuhi kebutuhan itu dengan pilihannya menabung atau kredit ya. Menabung, mau menabung uang atau menabung emas ya. Orang-orang kaya fokusnya adalah pada aset ya. Emas termasuk salah satu aset ya yang perlu untuk kita upayakan, untuk kita rencanakan, untuk kita sisihkan di awal pada saat kita memiliki uang. Sehingga kapan saat yang tepat kita untuk membeli emas? Saat yang tepat bukan menunggu pada saat turun harga emas, tapi saat kita punya uang. Kapan itu? Ya seperti saat kita gajian, saat kita terima bonus, saat kita dapat arisan, saat kita dapat keuntungan, saat kita dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Saat punya uang. Karena tadi membeli emas itu dari uang yang disisihkan, bukan disisakan. Membeli emas juga jangan menunggu harga turun, karena kita tidak pernah tahu kapan turun
harga emas itu ya. Bahkan cenderung naik ya. Bahkan kami yang wakil resmi pun tidak tahu besok itu harga emas naik atau turun begitu. Nah, kalaupun turun ya bisa jadi uang kita sudah terpakai kalau kita tunda gitu ya. Kalau kita nantilah tunggu harga emas turun, suatu saat harga emas turun, uangnya sudah tidak ada ya. Kenapa? Karena sudah kepake ya. Jadi kalau dia masih dalam bentuk uang itu biasanya cepat sekali menguapnya ya. Karena memang uang itu bukan alat simpan, tapi uang adalah alat tukar. Sehingga dia akan selalu berputar. Kalau untuk disimpan, simpanlah dalam bentuk emas ya. Dan akan semakin berkah dalam bentuk dinar ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi. Oke. Sampai ini untuk materi saya. Nanti selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Bunda Karti. Saya kembalikan Bunda Heria. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah langsung dijawab oleh Bunda Karti. Jadi sepertinya silakan Bunda, layar diserahkan ke Bunda Karti saja ya. Lanjut Bunda, mangga. Assalamualaikum. Bun, tolong slide-nya apa? Ini HP saya nggak apa pula nih. Sudah. Minta tolong. Silakan. Ya silakan sudah Bun. Nah, udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bun suaranya kedengaran? Kedengaran Bun. Kedengaran Bun. Oh ya. Gimana Ibu-ibu atau sahabat-sahabat semua? Udah dapat pencerahan dari Bunda Erli. Sekarang kita akan lanjutkan yaitu karena tadi udah ada penjelasan dari Bunda Erli tentang dinar khairul jikin. Sekarang emas mana yang bagus kita beli? Jadi kita dalam membeli emas itu ada di sini pelan Bunda suaranya. Yang pertama yaitu emasnya asli atau komunitas. Bergema, suaranya bergema. Kurang jelas ya Bun? Lanjut aja Bun. Iya, kurang jelas Bunda. Iya. Saya ulangi ya. Jadi emas yang mana yang bagus dibeli? Untuk membeli emas kita punya 3 kriteria. Pertama yaitu emasnya asli, kemurniannya teruji. Alhamdulillah untuk dinar khairul jikin ini emasnya teruji yaitu 24 karat 9,9%. 3 kali 9,9 ya Bu. 9-nya 3 kali. Terus yang kedua itu desainnya bagus dan di hati. Jadi sayang untuk dijual kembali. Jadi lebih panjang masa tahannya di si emas itu. Itu desainnya indah dan syarat makna serta ada doanya. Dan kita kalau beli emas itu kita untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Umpamanya kita mau untuk pergi umroh atau pergi haji, bisa nabungnya pakai emas. Yang ketiga itu spreadnya paling rendah. Jadi pas dijual dapat harga buyback yang terbaik. Di mana dinar khairul jikin ini alhamdulillah punya harga buyback terbaik kalau dibandingkan dengan emas batangan dari Antam. Lanjut Bun. Apa itu spread? Spread adalah selisih beli dan jual semua barang itu pasti ada spreadnya. Contohnya emas merek Antam selisihnya 9-11%. Kalau dinar khairul jikin itu sekitar 3-7%. Lanjut Bun. Ini ada tabel perbandingan untuk emas Antam dan dinar khairul jikin. Di mana kalau emas Antam itu kalau buyback kita itu kena pajak PPh 22 antara yang punya
NPWP dan yang tidak punya NPWP. Kalau yang punya NPWP itu 1,5% pajaknya. Kalau yang non NPWP itu 3%. Itu nanti dipotong langsung dari total nilai buyback-nya. Kalau dinar khairul zikin, alhamdulillah kalau di buyback lagi tidak ada pajak PPh dua-duanya. Lanjut, Bun. Dan dinar khairul zikin adalah yang mempunyai spread paling rendah. Apalagi kalau kita bisa ikut di dinar club, bisa spreadnya 0%. Jadi kesimpulannya dinar khairul zikin adalah untuk tabungan yang terbaik. Lanjut, Bun. Jadi dinar khairul zikin adalah investasi terbaik di mana sesuai dengan hadis dari Air Rahmat akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Jadi selain kita menabung untuk investasi, kita juga menjalankan sunnah dari Nabi. Dinar khairul zikin punya 3 keunggulan, yaitu the best gold coin design, yang maksudnya desainnya indah, syarat makna, dan ada doanya. Dan udah ada beberapa testimoni dengan menyimpan dinar khairul zikin mendapatkan keberkahan. Yang kedua itu the best dinar community. Ini didukung dengan sistem terbaik dan komunitas training terbesar. Karena sekarang ini di seluruh Indonesia sudah ada WR sekitar 500 lebih dan SPMR 8.000 lebih. Jadi insya Allah dengan sistem yang terbaik dan training terbesar ini, kita menjadi komunitas yang besar. Yang ketiga yaitu the best buyback price, yaitu mempunyai nilai buyback yang terbaik dibandingkan dengan logam mulia antam, karena dia antam mempunyai spread 9-11%, sedangkan untuk dinar khairul zikin 3-7% saja. Paling kalau masuk dinar club kita dapatnya 0%. Lanjut, Bun. Ini ada kenapa kita harus memilih dinar khairul zikin, karena kita mempunyai 7 alasan. Yang pertama yaitu berkah karena diniatkan untuk mendukung hidupnya zakat mal. Dengan kita memiliki dinar 20 dinar, kita akan mengeluarkan zakat sebesar setengah dinar. Jadi kita mendukung untuk rukun Islam yang keempat. Yang kedua itu mempunyai kemudian yang 24 karat 999,9%. Yang ketiga, jaminan 99% beli kembali dengan harga terbaik. Yang keempat, desain indah, syarat makna, dan doa. Dan di setiap dinar itu ada doanya, khairul zikin. PT Dinar Khairul Zikin yaitu mengeluarkan dinar, sekarang udah ada yang 10 dinar, 5 dinar, 4 dinar, 3 dinar, 2 dinar, 1 dinar, setengah dinar, dan 1/4 dinar. Di mana di masing-masing dinar ada doanya, dan alhamdulillah sekarang yang menjadi favorit yaitu 10 dinar. Di mana yang 1/4 dinar itu gambar Masjid Hagia Sophia dan Al-Aqsa, dan setengah dinar Masjid Nabawi, 1 dinar Masjidil Haram. Dan kalau untuk yang 3 dinar itu ada doa labaik Allahumma labaik. Insya Allah kalau kita menyimpan yang 3 dinar, kita punya semangat untuk pergi umroh dan haji. Lanjut, Bun. Ini daftar harganya. Kalau dibandingkan tahun 2002, tahun 2023 ini harga dinar khairul zikin atau harga emas pada umumnya mengalami kenaikan yang signifikan. Karena dulu harga 1 dinar itu sekitar 4,3, sekarang udah 4,8. Seandainya kita nabung di bank, dalam jangka 1 tahun belum tentu kita nabung 4 juta dapat
bunga yang 500.000, di mana bunga itu juga riba. Kalau ini alhamdulillah anti riba dan untungnya pun lebih besar. Jadi untuk memilih emas itu bukan seberapa murah saat membeli, namun seberapa mahal saat menjualnya kembali. Lanjut, Bun. Selain Dinar Khairul Zikin, PT Dinar Khairul Zikin juga selain dinar juga mengeluarkan MR Gold. Dan di MR Gold ini banyak keunggulannya. Satu, emasnya kecil, jadi menjadi solusi untuk tabungan atau cicilan atau arisan atau beli emas kecil. Maksudnya kalau gaji yang belum cukup untuk beli 1/4 dinar, bisa untuk menyisikan beli 0,5 gram, 0,2 gram, 0,1 gram, atau 0,025 gram pun udah ada yang harganya sekitar 45 ribuan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menabung. Yang kedua itu bisnis MR Gold ini bisa dijalankan oleh mahasiswa. Umpamanya mahasiswa punya tabungan sekian, bisa disisihkan untuk memberi MR Gold. Yang ketiga itu kemasan dibuat lebih cantik. Karena di MR Gold ini kita banyak variasinya. Ada yang bisa untuk hadiah, untuk pernikahan, ulang tahun, atau gambar masjid. Gambarnya sangat menarik dan cantik-cantik. Lanjut, Bun. Ini beberapa line up produk MR Gold. Dan selain MR Gold dan dinar, PT Dinar Khairul juga menyediakan liontin. Ada liontin Fatimah, liontin Khadijah, dan liontin Aisyah. Selain itu juga sekarang kalau di toko emasnya udah ada gelang, ada cincin. Jadi bisa diorder melalui WR atau SPMR. Lanjut, Bun. Dari MR Gold ini bertujuan yaitu untuk menabung yang belum mempunyai uang yang banyak, dan apabila sudah terkumpul untuk sekitar 0,05 gram sebanyak 85 keping itu bisa ditukarkan ke 1 dinar. Jadi nanti dari 1/4 dinar punya 4 bisa ditukar juga ke 1 dinar tanpa ongkos alias gratis. Cuman ketentuan dari PT DKR yang bisa ditukar itu maksimal ke 2 dinar saja. Jadi namanya punya 1 dinar tambah 1 dinar punya 2 dinar, jadi bisa ditukar ke 2 dinar. Lanjut, Bun. Ini beberapa kegunaan dinar dan MR Gold. Bisa untuk mahar, untuk bisa dia ulang tahun, untuk anak yang sudah wisuda, atau untuk kado pernikahan. Bisa, dan lebih elegan dan cantik-cantik. Bisa kita hias seperti bunga, atau kita masukkan dalam figura. Semenarik mungkin. Lanjut, Bun. Ini beberapa orang ternama di Indonesia. Di antaranya ada Ustadz Abu Somad, almarhum Ustadz Zulkarnain, Dewi Sandra, Kak Agim, Pak Ari Ginanjar, almarhum Ustadz Ali Jaber, udah pada memegang dinar. Jadi sekarang dinar ini udah, insya Allah orang Indonesia udah pada tahu, karena di seluruh Indonesia udah WR sama SPMR udah tersebar di seluruh Indonesia, sampai dari Papua sampai ke Aceh udah ada semua. Dan alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke pun ada pula yang sekarang yang berprestasi baru jalan-jalan ke Jepang bersama Gurunda Ustadz Nasrullah. Mudah-mudahan kita besok bisa ya, Bun, untuk ikut bersama Gurunda Ustadz Nasrullah. Lanjut, Bun.
ini beberapa testimoni. Kemarin ada wakil resmian dari Bali, Ibu Ita. Ini dahsyat beliaunya bisa mensiarkan dinar kepada non-muslim. Apalagi kalau kita yang muslim, seharusnya kita lebih bersemangat untuk mensiarkan dinar, karena yang non-muslim aja dia bersemangat untuk membelinya. Dan dia membelinya yang paket eksklusif. Dan beliau pun juga yang dari luar negeri, dari Ghana, insya Allah katanya mau rutin untuk menabung dinar setiap bulannya. Jadi kita ayo bersemangat untuk menabung, selain untuk investasi, kita juga bisa untuk memperdagangkan dan mensiarkan dinar. Lanjut, Bun. Jadi saya ajak kawan-kawan yang belum masuk menjadi SPMR, mari bergabung dengan kami di Magnet Rezeki Business Academy, di mana banyak benefit yang kita dapatkan, yaitu akses eksklusif grup MRBA senilai 6 juta, business briefing oleh Pak Nas senilai 12 juta, yang ketiga coaching bisnis oleh para WR atau wakil resmi senilai 3 juta, dan mendapatkan beberapa bonus, yaitu bonus pertama lisensi bisnis mas, di mana kalau kita akan membuka toko emas tidak memerlukan modal yang besar, karena kalau membuka toko emas sendiri kita harus perlu modal yang besar, itu miliaran rupiah. Jadi kalau ini dengan 600.000 kita insya Allah bisa menjadi sobat bisnis Magnet Rezeki. Yang kedua yaitu dapat bisnis starter kit, yang ketiga dapat MR Gold 0,25 gram, dan yang keempat dapat guidebook DKR dan MR Gold. Selain ini kita sebagai SPMR juga selain bisa bisnis emas, kita juga bisa bisnis properti, bisa menjadi agen umroh, dan bisa menjadi agen Haji Plus. Masih banyak lagi, karena insya Allah dengan PT DKRI kita bisa maju bersama. Dengan investasi 600.000 ini sekali seumur hidup dan bisa diwariskan ke anak-anaknya. Ada yang SPMR yang sudah dipanggil sama yang kuasa, bisa dialihkan ke anaknya. Lanjut, Bu. Dan kita untuk mendapatkan harga emas dinar dengan diskon seumur hidup dan harga murah, dan juga bisa berbisnis emas, maka kita gabung menjadi SPMR melalui daftar di MRBA. Jadi untuk menjadi MRBA atau menjadi SPMR ini, silakan hubungi wakil resmi yang mengundang Bapak Ibu semua. Dengan harga ini, makanya kita bisa untuk menjadi SPMR, menjadi bisnis properti, menjadi mensiarkan dinar, dan apabila pesan dinar KR atau MR Gold, silakan hubungi wakil resmi atau SPMR yang mengundang Anda, atau bisa di kota terdekat Anda, karena sekarang di seluruh Indonesia sudah ada wakil resmi dan SPMR-nya. Jadi saya ajak ke Bapak Ibu yang belum bergabung menjadi SPMR, segera mendaftar, karena kesempatan tidak datang kedua, kesempatannya datang sekali. Mumpung nanti harganya belum naik, karena kemarin udah ada ancang-ancang juga ya Bunda, SPMR untuk pendaftarannya mau ada kenaikan, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum, masih 600.000. Jadi mari kita bergabung di PT DKRI. Jadi dengan PT DKRI kita bisa untuk mencapai impian kita semua. Karena dengan dinar kita atau dengan emas
kita bisa melindungi aset kita. Dan jangan puas untuk menabung emas sebelum menabung dinar khairur razikin. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan, sahabat-sahabat semua? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada tambahan? wabarakatuh. Bunda Khairiah. Luar biasa ya teman-teman, penjelasan dari Bunda Erli dan Bunda Karti. Teman-teman, ayo kita doakan semoga Bunda Erli dan Bunda Karti selalu Allah muliakan dan bahagiakan. Ya Allah, naikkan derajatnya dunia akhirat. Mohon maaf ya, ini saya sedang keren nih kondisinya di rumah ini. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Ayo. Nah. Amin ya Allah, amin. Sepertinya tidak ada pertanyaan nih. Kita tanpa terasa ya, kita sudah 2 jam ya teman-teman, kita berkumpul di sini. Semoga waktu yang malam ini adalah waktu yang terbaik untuk teman-teman ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Bunda Orin. Silakan Bunda Orin. Tadi Bunda Ermawati juga, jual emasnya bisa kemana aja Bunda? Kalau untuk yang dinar, jual emasnya bisa kemana aja Bun? Kita di bank laku, di Pegadaian juga laku gitu. Bahkan teman-teman itu ya Bunda Karti ya, untuk yang umroh ya, mereka membawa dinar ya Bun? Ya, Bisa dijual alhamdulillah kemarin waktu di umroh Madinah. ada kawan yang membawa dinar dan dijual di Madinah laku. Iya, iya. Jadi teman-teman nggak usah bawa dolar lagi, tapi bawa dinar ya. Keren ya, Masya Allah. Cocok banget sama yang dari Ustadz Nasrul tadi tentang dedolarisasi ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita gimana ya? Tadi dulu. Jual emasnya, jadi jualnya emasnya bisa kemana aja ya Bun ya. Dan alhamdulillah Magnet Rizki ini adalah komunitas terbesar ya. Jadi insya Allah buyback-nya akan begitu cepat. Ya Bunda ya Karti ya. Kita banyak membantu SBMR, terutama kemarin ini waktu mau pulang kampung tuh. Pagi ditawarin, sore sudah cair. Tanpa kemana-mana Bun. Kebanjiran buyback. Berkah. Jadi belum sempat beli di web karena kebanjiran buyback. Masya Allah, barakallah Bunda. Dan alhamdulillah harganya seluruh Indonesia sama dari Sabang sampai Merauke sana. Harganya karena udah ditentukan dengan pusat dari PT TKRI. Jadi jangan khawatir ada pengurangan harga yang jual di sini kok beda, jual di sini kayak toko emas kan begitu, sesuai dengan toko emasnya. Kalau di dinar ini alhamdulillah kita sama dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita tidak perlu takut dipermainkan ya Bunda ya, semuanya nyaman gitu. Kita tinggal hubungi WR terdekat ya, atau WR yang kita daftar, nanti pasti akan dibantu gitu. Dibantu akan dicarikan pembeli. Dan biasanya tuh akan ketemu pembeli terdekat Bun ya gitu. Ya alhamdulillah kemarin di Siak gitu ada SMR dari Ibu Retno, mau buyback. Ya alhamdulillah karena dekat bisa diambil. Iya, betul. Nah, terus ada lagi pertanyaan nih Bunda. Surat resminya, gimana masalah surat resminya? Kan kalau kita belanja perhiasan ada surat resmi. Ada Bunda, di balik kemasan itu ada sertifikatnya ya Bun? Ada sertifikat dinar, kemudian ada kwitansinya juga. Ya, jadi kita jualnya resmi. Ya. Resmi, sudah resmi semuanya. Bun, kalau daftar 600 itu gimana caranya? Bunda nanti hubungi kepada yang menyebarkan link ini ya. Silahkan Bunda hubungi ya. Kemudian jadi nanti Bunda hubungi WR masing-masing yang menyebarkan link ini ya. Bunda tadi daftarnya lewat siapa? Nah, itu hubungi. Bun, belum paham cara jualnya. Gimana Bunda Karti? Cara jualnya? Cara jualnya hubungi, kalau konsumen
hubungi SBMR atau WR yang terdekat. Maksudnya, oh saya belinya sama Bunda Khairiah. Jadi saya hubungi Bunda Khairiah. Gimana nih caranya, Bun? Oh, alhamdulillah kalau Bunda Khairiah bisa nolong, langsung ada duit cash, bisa langsung diapain. Tapi kalau seandainya belum ada, carikan pembelinya. Nanti kan di Telegram ada itu grupnya. Kalau seandainya nggak terjual juga, baru kita balikkan ke pusat. Alhamdulillah kemarin saya pernah ada kawan yang balikkan ke pusat. Pas sudah diterima di pusat, langsung hari itu juga langsung ditransfer. Tapi mungkin maksudnya ini bukan cara jual buyback, Bunda, cara jual dinarnya, gitu loh. Cara jual dinarnya ke konsumen ya. Masyarakat. Nah, ke masyarakat. Ya kita mungkin pas ada pengajian atau pas pertemuan arisan atau kita pertemuan wali murid, bisa kita di situ kita ngobrol atau kita pas mungkin pulang kampung kayak kemarin, nah, bisa ditawarkan di situ. Dan bisa juga untuk memancing apa kita kasih sekarang THR-nya jangan berupa uang aja, umpamanya MR Gold 0,25 gram, nah, nanti sebagian uang. Betul, betul. Jadi THR-nya sekarang udah pakai MR Gold ya, Bunda. Ya, jadi kan, alhamdulillah. Iya, jadi kan MR Gold itu lifestyle kita ya, Bun. Ya, gaya hidup kita. Jadi kalau hadiah-hadiah nikahan juga kita kasihnya MR Gold gitu. Iya. Terus tadi betul yang Bunda Karti katakan, kita banyak bergaul ya, Bun ya. Banyak bergaul, pengajian gitu. Jadi dan intinya sih banyak apa memiliki dinar dulu ya, Bunda ya. Karena itu untuk stok kita. Iya. Jadi simpan, muliakan, gitu kan? Muliakan, gitu. Amankan. Iya. Simpan, muliakan, amankan, gitu. Jadi dan itu ajaibnya itu dinar itu bisa memanggil teman-temannya ya, Bunda. Jadi berkah gitu. Karena ada percaya doanya deh, Bun. Iya, karena ada doanya ya. Keren ya, Bun. Masya Allah. Iya, keren banget ini. Ini komunitas terkeren. Kemudian bentuk dinar terkeren. Ini dinar Khairul Razikin ya, Bunda ya. Kemudian buyback terkeren ya ada di sini di dinar Khairul Razikin. Selamat ya, Bunda yang sudah ikut acara ini. Semoga bermanfaat. Dan bisa action ya. Bunda, SBMR itu apa? Oh, SBMR itu adalah Sobat Bisnis Magnet Rizki, Bunda. Jadi seperti resellernya ya Bunda Karti ya. Iya. Ya kan? Jadi setelah wakil resmi, nah di bawahnya itu ada SBMR gitu. Ya. Sekarang sepertinya sudah belum dibuka lagi wakil resmi ya Bunda. Jadi bukannya tuh SBMR. Kecuali nanti mungkin teman-teman sudah CTMR mungkin. Gitu. Sekarang wakil resmi kayaknya hanya lewat jalur prestasi, Bun. Iya, hanya lewat jalur prestasi, betul. Jalur upgrade sama CTMR kayaknya apa kemarin Ustaz Nasrul terakhir yang jalur prestasi aja. Iya. Minimal 2 kali ikut SGS baru bisa jadi WL. Iya, itu. Jadi mumpung ada kesempatan ya, saran saya teman-teman ikut SBMR aja dulu. Menuju kalau memang teman-teman tertarik untuk menjadi wakil resmi, dimulailah dengan menjadi SBMR. Gabung di Magnet Rizki Business Academy. Tadi yang seperti Bunda Karti katakan, ya manfaatnya banyak sekali. Gitu. Coba siapa yang pengen menjadi SBMR, ya kita menjadi jalan keajaiban untuk keluarga kita, ya. Jadi tadi yang di-share oleh Bunda Erli itu kita praktekkan Bunda, ya, supaya kita disiplin, kita menjadi orang kaya, ya kan. Edukasi ini adalah mengajak supaya teman-teman menjadi orang kaya seperti as-sabiqunal awalun kita, seperti para sahabat kita, Rasulullah kita itu adalah orang-orang yang kaya Bunda, gitu ya. Mau Bun, keren, alhamdulillah. Silakan hubungi WR-nya ya Bunda. Bun tadi katanya kalau kita punya dinar 1/4 2 bisa ditukar dinar setengah. Benar begitu Bun? Nggak kena biaya? Iya, bisa. Namanya tukar fisik. Itu nggak kena biaya Bunda. Itu adalah cara menuju kita memiliki 2 dinar ya, dengan cara mengumpulkan 1 dinar dulu. Ya, bisa.
Oh ini 1/4 dinar menjadi setengah dinar bisa. Ya. Bunda daftar 600 dapat aja apa aja, banyak sekali Bunda tadi yang diterangkan oleh Bunda Erli tuh. Tuh di layar juga Bunda Erli share lagi. Bunda Erli dan Bunda Karti. Ya. Tuh, akses menuju. Iya. Silahkan di screenshot teman-teman. Nanti silahkan hubungi untuk lebih jelasnya, hubungi WR-nya masing-masing ya. Kalau yang saya rasakan setelah ikut SBMR, kalau saya kan langsung WR ya, kehidupan tuh makin berkah, makin ajaib ya. Jadi kita terus bergabung dengan komunitas-komunitas ajaib gitu. Komunitas Magnet Rizki yang isinya adalah orang-orang ajaib. Semoga orang-orang +6 ya, itu yang membuat kita menjadi ajaib ya. Seperti sekarang nih Bunda Erli dan Bunda Karti berbagi ilmu, Masya Allah ya. Ini adalah amalan +6 Bunda, amalan pengabdian. Keren ya, Masya Allah. Nah ini keren, pengen secepatnya menabung tapi masih wow keren, alhamdulillah. Di LOP-kan saja Bunda, di LOP-kan ya, insya Allah. Kencengin LOP, kencengin zikir ya, kencengin amalan-amalan Magnet Rizki, turunkan garis kebenaran, buka perisai rezeki, merawat terumbu karang. Insya Allah secara ajaib impian Bunda tercapai. Bisa mulai Bismillah, dari semoga MR Gold, Bunda. Iya, betul. Ya. Dimulai dari MR Gold yang harganya 40 ribuan ya, Bunda. Iya. Iya. Tuh kan kalau kita jajan bakso 45 ribu ya. Kalau kita jajan bakso 40 ribu cuma dapat 2 mangkok ya. Kalau di Jakarta kan. Masya Allah ya. Kalau di sini kita disiplin dengan disiplin. Jadi intinya adalah ayo teman-teman kita ubah kehidupan kita, disiplin menabung dinar ya gitu. Karena satu sama terhubung teman-teman. Dinar kita kan satu sama terhubung. Dinar juga satu sama terhubung ya Bunda Karti ya. Itu. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini satu sama terhubung. Ketika Bunda disiplin menabung 0,025 ya. Itu akan menarik teman-temannya. Percaya sama saya, Bun. Gitu. Dahsyat ya. Bismillah, semoga segera bisa gabung. Amin. Terima kasih Bunda-bunda atas ilmunya. Salam satu sama terhubung. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan, Bunda? Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya. Jadi Masya Allah, saya merasakan saya tuh bersyukur sekali bertemu dengan Magnet Rizki gitu. Ada Magnet Rizki Bisnis Akademinya. Makin bersyukur Bunda gitu ya. Kalau ilmu-ilmu Magnet Rizki, jurus-jurus Magnet Rizki itu adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Betul kan ya Bunda Karti ya? Nah, kalau MRBA itu adalah untuk memperbaiki keuangan kita, ya. Jadi dua-duanya itu adalah penting, ya kan, gitu. Syaratnya apa aja Bun kalau daftar? Nanti Bunda minta link kepada WR Bunda ya. Silahkan Bunda nanti hubungi orang yang mengundang Bunda, nanti akan diberikan link, ya. Syaratnya hanya melampirkan KTP. Dan info nomor rekening itu saja Bun, sama email. Gampang. Masya Allah, kita ini di Magnet Rizki ini sangat-sangat dimuliakan oleh Ustadz Nasrullah Bunda. Bersyukur, alhamdulillah. Ustadz Nasrullah tuh sayang sekali sama kita. Sayang sekali ya. Bersyukur ya teman-teman. Pokoknya bersyukur banget deh. Ibaratnya tuh kita menemukan jalan tol kehidupan yang menuju lebih baik gitu. Tugas kita adalah terus syiar. Gitu. Insya Allah setelah mengenal ilmu Magnet Rizki semua dimudahkan dan dilancarkan. Betul, keren banget Bunda. Ya, disitulah keajaibannya Bunda ya. Ya Allah. Iya. Semuanya bahagia tanpa syarat. Iya, tanpa syarat itu. Hidup juga jadi enteng ya Bun. Hidup ringan, kepala ringan. Iya. Muka juga kayaknya makin kenceng nih Bunda Karti nih. Ya karena fresh terus kan. Fresh terus ya. Masya Allah. Alhamdulillah.
Gimana nih Bunda? Sudah hampir menuju jam 9:30 malam, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak terasa ya. Saya mohon maaf ya Bunda, tadi tidak tepat waktu, tidak tepat di awal karena sebetulnya saya sedang tidak sehat tadi. Gitu. Tapi tidak ada alasan sebetulnya. Semoga teman-teman semuanya Allah muliakan, bahagiakan selalu. Oke, Bunda nggak usah izin dulu, kita tutup aja ya Bunda ya. Kita tutup aja Bunda pertemuan ini ya dengan doa kafaratul majlis dan dengan istighfar 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunda, mohon doanya ya supaya Bunda Karti dan Bunda Erli Allah berikan keajaiban yang bertubi-tubi ya. Semoga Allah angkat derajatnya dunia akhirat ya untuk keluarganya. Begitu juga bunda-bunda yang hadir di sini ya. Semoga Allah muliakan dan bahagiakan selalu. Kita berikan tadi tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf ya. Kalau ada kebaikan itu semuanya dari Allah dan ada kesalahan tentunya dari saya sendiri. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.